Assalamualaikum. Hai guys, balik lagi bersama Duel Gadgets. Terima kasih sudah klik video ini, semoga Anda dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Vivo resmi mengumumkan 3 ponsel flagship terbarunya di China yang masuk dalam lini X70 series 5G, yaitu Vivo X70, Vivo X70 Pro, dan Vivo X70 Pro Plus. 3 ponsel ini merupakan suksesor dari lini Vivo X60 series yang diperkenalkan pada Desember tahun 2020 lalu. Seperti pendahulunya, Vivo X70 series masih mengunggulkan fitur kamera. Ketiga ponsel anyar ini masih dibekali dengan kamera hasil kolaborasi Vivo dengan pabrikan kamera asal Jerman, yakni Zeiss. Dari segi tampilan, desain Vivo X70 series terbilang masih mirip dengan pendahulunya. Bedanya, kini X70 series hadir dengan modul kamera belakang yang lebih besar. Ketiga ponsel anyar ini juga hadir dengan desain yang lebih tebal dibandingkan X60 series. Meski demikian, ketiga ponsel baru ini memiliki spesifikasi yang berbeda-beda, termasuk dalam hal sistem on-chip, atau SoC yang digunakan. Yang akan kita bahas kali ini adalah Vivo X70 Pro. Kenapa? Karena yang tertera pada judul jadwal peluncurannya di Indonesia adalah Vivo X70 Pro. Namun dari pengalaman tahun lalu, yang dimasukkan ke Indonesia adalah versi reguler dan versi Pro-nya saja. Dengan kata lain, untuk yang versi Pro Plus-nya tidak dimasukkan. Vivo Indonesia sudah memberikan tanggal peluncuran Vivo X70 Pro, yakni pada tanggal 7 Oktober tahun 2021, jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Dan Duel Gadget telah merangkum beberapa spesifikasi yang akan disematkan pada Vivo X70 Pro. Dan tanpa berlama-lama lagi, berikut ini spesifikasi dan harga dari Vivo X70 Pro 5G. Vivo X70 Pro. Untuk tampilan HP ini, seperti yang sudah disinggung pada awal video tadi, memang tidak jauh berbeda dengan Vivo X series sebelumnya, hanya modul kameranya saja yang sedikit diperbesar. Untuk ukurannya ini mengalami perubahan, ketebalannya nambah menjadi 8 mm, dan bobotnya menjadi 183 gram, masih termasuk HP yang tipis dan berbobot ringan. Dan berpindah ke layarnya, HP ini mengusung layar berukuran 6,56 inci, yang sudah didukung oleh panel AMOLED, resolusinya Full HD+, serta sudah mendukung refresh rate 120 Hz. Dengan itu semua, tampilan layar dari Vivo X70 Pro ini sangat memanjakan mata, kualitasnya jernih, dan juga sangat smooth. Tidak hanya itu saja, layar HP ini juga sudah mendukung HDR10+, warna yang dihasilkan akan lebih tajam lagi. Kualitas layar yang sangat baik ini, ditambah keren lagi dengan bezel layarnya yang tipis, sehingga terlihat premium dan mewah. Lalu berpindah ke bagian yang diunggulkan Vivo X70 Pro ini, yakni bagian kameranya. Sudah berturut-turut Vivo melakukan kolaborasi dengan Zeiss dalam meracik kameranya ini, dan untuk Vivo X70 Pro juga demikian. HP ini membawa 4 buah kamera yang terdiri dari 50 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel kamera ultrawide, 12 megapiksel lensa tele, dan 8 megapiksel lensa periskop. Kamera Vivo X70 Pro ini kaya akan fitur unggulan, seperti diantaranya ada OIS, Zeiss Optics, Zeiss T** Lens Coating, Pixel Shift, dan masih banyak lagi. Untuk perekaman videonya pun diklaim Vivo bisa mencapai 4K 60 fps, bukan hanya mentok di 30 fps, sehingga hasil perekaman videonya nanti akan lebih bagus lagi, dan ketika di slow-mo nantinya, tidak akan patah-patah. Lalu untuk bagian depannya, Vivo X70 Pro membawa kamera selfie 32 megapiksel, yang juga support perekaman video hingga resolusi 4K, walaupun hanya di 30 fps. Dan selanjutnya kita bahas dari performanya. Di bagian chipset, memang menjadi pembeda dengan Vivo X70 series lainnya. Dan pada Vivo X70 Pro ini juga ada 2 varian, ada yang menggunakan Exynos 1080 dengan fabrikasi 5 nanometer, seperti yang ada di China, dan varian lainnya adalah menggunakan MediaTek Dimensity 1200 dengan fabrikasi 6 nanometer, seperti yang ada di Malaysia. Dan biasanya yang akan masuk ke Indonesia itu seperti yang ada di versi globalnya, Dimensity 1200, tapi mari kita tunggu saja tanggal 7 Oktober nanti.
Performa yang dihasilkan tidak kaleng-kaleng, karena Dimensity 1200 merupakan chipset kelas atasnya MediaTek. Walaupun Vivo X70 Pro mengandalkan kameranya, tapi performa yang diberikan juga tidak nanggung-nanggung. Lalu untuk memorinya, disinyalir kalau Vivo X70 Pro bakal mengemas memori RAM 8GB, atau 12GB dengan penyimpanan 256GB hingga 512GB. HP ini juga sudah menjalankan Android 11 dengan Vantage OS 12. Dan dengan alasan supaya bodinya tetap tipis dan ringan, alhasil baterai di HP ini tidak terlalu besar, hanya 4450 mAh, dengan dukungan fast charging 44 Watt. Namun jangan salah, walaupun kapasitasnya standar saja, tapi itu tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan kalau HP ini tidak awet baterainya. Karena, chipset juga memengaruhi penggunaan daya, terutama chipset dengan fabrikasi kecil, dipercaya lebih awet baterainya dari chipset yang fabrikasinya lebih besar. Lalu, sebagai tambahan, Vivo X70 Pro juga sudah mengikuti perkembangan zaman dengan sudah supportnya jaringan 5G. Lalu untuk konektivitas lain, Vivo X70 Pro juga sudah dibekali Wi-Fi versi 6, dan Bluetooth versi 5.2. Dan untuk HP kelas flagship, tentunya sudah disediakan fitur NFC, sehingga aktivitas pembayaran, atau top-up e-money jadi tidak ribet lagi. Untuk sensor-sensornya juga tentunya lengkap, akselerometer, proximity sensor, gyroscope, dan masih banyak lagi. Namun yang menjadi perhatian lebih dari sensor biasanya ada pada sensor sidik jarinya. Yap, letak sensor sidik jarinya diletakkan oleh Vivo di bawah layar. Dengan spesifikasi yang diberikan, tentunya kita tidak bisa berharap untuk dibanderol dengan harga yang murah. Jika pada Vivo X60 Pro dibanderol dengan harga 9 jutaan, Vivo X70 Pro juga akan dijual dengan rentan harga sama, yakni mulai dari 9 jutaan hingga 11 juta. Namun menurut Mimin, dengan harga segitu cukup fair, mengingat kualitas yang diberikan juga sudah sangat bagus. HP ini hadir dengan layar yang cakep, performa yang kenceng, kameranya juara, baterainya oke, serta desain HP-nya yang udah ganteng banget. Namun mungkin nantinya, kaum mendang-mending mungkin akan mengomentari masalah chipsetnya, yakni MediaTek. Hingga kini, masih ada saja yang kurang suka dengan MediaTek. Tapi balik lagi, itulah selera orang masing-masing, belilah HP yang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan budget, percayalah kalau pilihan Anda itu yang terbaik untuk Anda. Sekian video ini, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, semoga suka dengan video ini, dan subscribe. Dan, terima kasih.